Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar TOEFL bareng saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang structure and written expression. Di video sebelumnya, saya sudah menyampaikan hal yang berkaitan dengan pretest. Di video singkat hanya 4 menit, saya menyampaikan pretest. Dalam video tersebut, saya sematkan juga beberapa soal pretest dalam kolom deskripsi. Bagi rekan-rekan yang sudah mengerjakan pretestnya, selamat. Mudah-mudahan nilainya sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagi rekan-rekan yang belum pretest, silakan boleh pretest dulu. Untuk bagian kedua, structure and written expression. Untuk linknya saya sematkan di sudut kanan atas ya. Silakan rekan klik saja link berikut ini. Di sana saya sudah sertakan instruksi untuk mengerjakan pretest structure and written expression. Saya juga sematkan soal berupa PDF sebanyak 40 soal, kemudian juga lembar jawaban dan juga kunci jawaban. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Sebagaimana kita ketahui, teman-teman, dalam soal structure and written expression itu terbagi menjadi dua bagian. Ada structure question, ada written expression. Untuk video ini, saya akan membahas tentang strategi atau tips ataupun jurus bagaimana kita menjawab soal structure and written expression. Baik, kita pelajari sama-sama. Kita tahu bahwa structure and written expression bagian kedua setelah test listening ya. Di bagian ini rekan-rekan harus paham bahwa sebagai bagian kedua, ada 40 soal yang harus dijawab ya, dan ke-40 soal tersebut mesti diselesaikan dalam waktu kurang lebih 25 menit. So you should finish all the 40 question within 25 minutes. Kemudian, ada dua jenis soal dalam structure and written expression. Yang pertama structure, yang sedang kita bahas. Soal nomor 1 hingga nomor 15. Yang kedua ada written expression soal 16 hingga 40. Ya. Selain itu, ada beberapa strategi umum, original strategy dalam menjawab soal structure and written expression. Yang pertama, ini wajib dipahami untuk semua bagian tes, baik listening, structure maupun reading comprehension, rekan-rekan harus familiar dengan instruksinya. Apa yang mesti dilakukan oleh rekan-rekan. Ya. Yang kedua, begin with question 1 through 15. Mulai saja dari pertanyaan 1 hingga nomor 15. Kemudian, continue with question 16 and through 40. Dilanjutkan. Setelah itu, jika rekan masih punya waktu, you can return to question 11 through 15. Ingat bahwa pertanyaan structure and written expression itu adalah berjenjang. Artinya, pertanyaan nomor 1 hingga nomor 5 itu kemungkinan pertanyaan yang bisa dianggap lebih mudah dibandingkan pertanyaan nomor 6 hingga nomor 10. Kemudian begitu pun sama. Di bagian general structure atau di bagian structure ini, ada 15 soal. Bagian nomor 1 hingga nomor 5 itu bagian yang bisa terkategori dianggap mudah. Sedangkan nomor 6 hingga 10 itu terkategori sedang, dan nomor 11 hingga 15 itu terkategori sukar ya. Biasa seperti itu umumnya. Begitupun sama di bagian kedua. Dari nomor 16 hingga nomor 20 itu terkategori mudah ya. Biasanya itu yang saya rasakan, begitupun di buku-buku yang pernah saya baca. Dan di soal nomor 36 hingga 40 itu bagian soal yang cukup sukar ya, cukup challenging, cukup menantang untuk dijawab ya. Baik. Dan yang harus rekan-rekan pahami juga, kemudian yang harus kita perhatikan juga, never leave any question blank on your answer sheet ya. Artinya tidak ada nilai minus ya. Jadi kalau rekan-rekan tidak bisa dan waktunya mepet ya, silakan dikerjakan saja ya. Tebak kira-kira pilihan ganda mana, opsi mana yang antara A hingga D yang kira-kira dekat pada jawaban yang benar ya. Kemudian terakhir, guess to complete this section before time's up. Itu sebagaimana saya tadi ungkapkan, tebak saja ya, before time's up ya, sebelum waktunya habis. Dan biasanya nanti ketika rekan-rekan mengisi ruangan,
test invigilator atau tuple proctor ya, yang mengawas itu akan menuliskan, biasanya itu di papan tulis itu waktu dari masing-masing bagian. Dan biasanya ketika saya dulu mengambil tes pun ada jam besar yang terpampang, sehingga rekan-rekan masih bisa memantau. Tapi saya kurang paham nih, kurang tahu bagaimana kebijakan terbaru. Tapi itu yang saya pahami ya rekan-rekan. Jika memang rekan-rekan punya informasi terbaru, boleh di-share di kolom komentar ya, hingga subscriber atau penonton yang lain tahu ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan soal yang diberikan? Apa sih yang diteskan? Yang pertama bahwa ada 15 pertanyaan, bagaimana tadi diungkapkan di awal, dan the structure question test your knowledge of correct structures of English sentences. Jadi intinya sih di bagian ini rekan-rekan diberikan tes sejauh mana pemahaman dalam kalimat bahasa Inggris ya. Kemudian contoh misal seperti ini. Ya, ada soal. Ingat di bagian ini kita mencari jawaban yang benar. Mencari jawaban yang benar. Oke, misal ada contoh soal di sini Homo sapiens bla 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 about 14,000 years ago, ya. Nah, pilihan pertama their first appearance, the first appeared, ada first appearing, ada they first appeared, ya. Kira-kira mana? Jawabannya yang B ya, first appear. Mengapa? Nanti kita bahas di strategi bagaimana cara menjawab soal TOEFL. Baik, ini prosedurnya rekan-rekan. Pertama, rekan-rekan harus memahami kalimat ya, kalimat yang dipelajari, yang diteskan. Kemudian kira-kira bagian mana yang perlu kita isi? Apakah memang dalam kalimat ini perlu subjek kah, perlu objek kah, perlu verb kah? Jika subjek dan verbnya sudah ada, apakah subjek dan verb ini setata sejajar, artinya match to one another atau tidak ya? Nanti kita bahasnya di slide selanjutnya. Contoh misalnya, kita akan masuk ke skill pertama. Nah, skill pertama atau jurus pertama dalam menjawab soal structure itu adalah subject and verb ya, subject and verb. Baik rekan-rekan, kita tahu bersama bahwa structure itu, sentence itu, sebuah kalimat itu harus terdiri minimal satu subjek dan satu verb, satu subjek dan satu kata kerja. Memang ada yang namanya sentence atau kalimat, ada juga yang nama klausa. Kedua kata ini, ketuan diksi ini punya makna yang berbeda, tapi untuk sementara kita anggap sama terlebih dahulu ya. Jadi ingat bahwa satu sentence, sebuah kalimat itu minimal harus punya satu pelaku, subjek, ada juga verbnya. Jadi ada yang melakukan dan ada yang dilakukan. Siapa pelakunya dan apa yang dilakukan. Jadi subjek itu pelaku, ya kita tahu bisa berupa Ayu, Dewi, he, she, it, ya. Bisa juga verb ya, dan juga verb ya, apa yang dilakukan. Ya. Kemudian memang nanti ada komplement atau pelengkap. Pelengkapnya itu bisa berupa objek, ya, bisa juga keterangan waktu, keterangan tempat, atau bisa juga keterangan cara, ya. Tapi yang jelas, yang pokok dalam sebuah kalimat itu harus ada siapa yang melakukan dan apa yang dilakukan. Jika satu di antara unsur ini tidak ada, maka bisa dikatakan kalimat tersebut incomplete, ya. Harus ada pelengkapnya, harus ada unsur yang melengkapinya, ya. Baik, contoh ada kalimat di sini, I teach TOEFL every Monday. Ini complete sentence ya, ada pelakunya I dan ada yang lakukan teach. Dan ini ada pelengkapnya, TOEFL every Monday. Saya mengajar TOEFL setiap hari Senin ya. I teach TOEFL every Monday. Baik. Biasanya dalam soal TOEFL ini terus di bagian structure yang ditanyakan atau masalah yang sering muncul adalah ada 4 hal. Yang pertama, subject is missing, ya. Tidak ada subjeknya, ya. Tidak ada subjeknya, maka rekan-rekan tugasnya mencari subjek yang tepat di antara opsi A, B, C, and D. Atau yang kedua, verb is missing. Justru subjeknya ada, kata kerjanya yang tidak ada. Maka tugas rekan-rekan mencari kata kerja yang tepat. Yang ketiga, bisa kedua-duanya. Subjeknya nggak ada, verbnya tidak ada, pelakunya tidak ada, dan tidak ada juga hal yang dilakukan. Terus apa yang tertera dalam informasi tersebut? Biasanya pelengkap. Bisa berupa keterangan tempat, keterangan cara, objek, dan lain sebagainya. Ingat bahwa
suatu kalimat tidak tergantung panjang pendeknya. Ya, bisa saja rekan-rekan menemukan soal yang panjang, terdiri dari 10 kata, 15 kata. Tapi tidak ada pelaku dan tidak ada yang dilakukan. Maka informasi tersebut bukan terkategori sebagai kalimat. Ingat, syarat sebuah kalimat harus ada pelaku dan apa yang dilakukan. Jika tidak ada satu di antaranya, maka kalimat tersebut dikatakan keliru. Ya. Dan jenis masalah yang sering muncul lainnya, yang keempat, has extra subject or verb. Atau subjeknya ada, verbnya ada, tapi ekstra, melebihi kapasitas. Bisa saja sebetulnya dalam suatu kalimat ada extra subject, ada double subject, and double verb, tapi mesti ingat harus ada connector, harus ada penyambung. Bisa berupa and, or, so, ya, atau juga ada penyambung berupa clause connector. Nanti kita bahas. Tapi intinya, syarat sebuah kalimat harus ada pelaku. Ada yang dilakukan, dan ada pelakunya. Contoh seperti ini. I teach TOEFL every Monday. Baik, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ini yang sering hilang. Tidak ada subjek, tidak ada verb, tidak ada kedua-duanya, atau dua-duanya ada tapi melebihi batas minimal, batas yang ada ya. Kita lanjutkan. Contohnya seperti ini. Misal di sini. Blah 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 was ringing continuously for hours. Was ringing. Berdering terus-menerus ya, selama berjam-jam. Apanya yang berdering? Kita nggak tahu kan, apanya yang berdering? Maka kira-kira di sini apa yang perlu kita isi? Di sini kemungkinan besar tidak ada kata kerja ya, tidak ada subjek. Kita lihat di pilihan A, loudly. Nah, loudly ini bisa dikatakan adalah keterangan waktu ya, loudly atau keterangan cara, loudly ya. B, in the morning, keterangan waktu ya. The phones ini subjek, the bell pun sama. Nah, maka jawaban paling benar adalah C ya, the phone. Kenapa nggak the bells? Ingat, the bell sama subjek, the phone juga sama, tapi mana yang paling tepat kita harus lihat juga. Jika memang subjeknya ada dua, atau ada dua pilihan yang berbeda, yang harus rekan-rekan perhatikan adalah ketika subjek sudah ada, verb sudah ada, kira-kira di antara subjek dan verbnya agree tidak? Status sejajar tidak? Di sini kan ada was. Was itu bentuk kedua dari am atau is ya. Sedang kita tahu di sini bells itu plural, bentuknya jamak. Maka kalau bells itu auxiliary verbnya bukan was, tapi were ya atau are. Maka yang paling tepat pilihannya adalah the phone bla 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 was ringing. Was ya di sini. Ya, pilihan kedua. Newspapers, every morning and every evening. Perhatikan, newspapers, bla bla bla, every morning and every evening. Subjeknya ada, di sini ada keterangan waktu, every morning and every evening. Maka yang perlu kita cari adalah kata kerjanya atau verbnya. Di sini ada 4 pilihan. Ada delivery. Nah, delivery ini bukan kata kerja. Are delivered, ini kata kerja, tapi bentuk past tense ya, ini bentuk pasif, On time keterangan waktu, regular ini keterangan cara. Maka pilihan yang tepat adalah yang B ya. Kenapa are delivered? Ini kalimat pasif. Seperti apa kalimat pasif? Nanti kita bahas di skill-skill selanjutnya. Ya. Oke, lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Misal di sini ada the plane blah 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 landing at the airport in 5 minutes. The plane ini subjek, pelaku, blah blah landing. Ya, ini bisa katakan sebagai bagian dari kata kerja, tapi ini tidak lengkap kata kerjanya ya. We need complete verb. Kita lihat pilihannya. At the airport in 5 minutes, ini keterangan tempat. The airport in 5 minutes, ini keterangan waktu. Ya, baik. It is, the plane it is. Kalau kita pilih yang A, it is. Sedangkan kita sudah ada plane. Plane itu kata sebagai subjek, pelaku. It juga sebagai pelaku. Maka kalau kita masukkan, the plane it is landing, maka ini tidak sesuai. Karena akan ada extra subjek. The plane and it. Begitu pun sama dengan pilihan kedua. It is really is. Ya, it really is. Akan ada double subject. The plane and it. Meskipun is bisa disematkan dengan landing.
Bagaimana pilihan yang ketiga, yang C, is descending. Ingat, landing sudah ada, descending juga. Kalau kita masukkan, maka akan terjadi yang namanya double verb, ya. Verbnya ada 2. Maka pilihan yang paling tepat adalah yang D. The plane will be landing at the airport in 5 minutes. Subjeknya ada, verbnya ada, kemudian baru ini kalimat tersebut maka dikatakan kalimat yang sesuai, ya. Itu barangkali teman-teman contoh-contoh soalnya yang harus rekan-rekan perhatikan adalah subject and verb. Adakah yang melakukan dan apa yang dilakukan? Jika satu di antaranya tidak ada, maka cari untuk pelengkapnya. Ya. Kemudian jika dua-duanya ada, rekan-rekan harus melihat sejajar tidak, mereka kompak tidak. Misal artinya kalau si subjeknya plural bentuk jamak, apakah si verbnya bentuk jamak juga atau tidak? Itu yang harus rekan-rekan perhatikan. Ya, baik, kita masuk ke latihan soal. Di sini ada beberapa soal. Ada 10 ya. Ada 2 soal yang sudah dikerjakan. Tugas rekan-rekan adalah menentukan. Pertama, tentukan apakah informasi yang tertera dari nomor 3 hingga nomor 10 ini correct or incorrect, ya. Kalau correct itu berarti seperti yang kedua. The bus schedule has changed since last week. Ada subjeknya, ada verbnya, ya. Oke. Tapi kalau incorrect seperti yang pertama, my best friend bla bla bla, my best friend always helpful with problems. Di sini ada pelakunya, my best friend, tapi tidak ada verbnya. Ini hanya pelengkap, always helpful with problems. Maka di sini diperlukan yang namanya subject. Silakan rekan-rekan kerjakan nomor 3 hingga nomor 10, tentukan apakah correct or incorrect. Dan ingat rekan-rekan harus menggarisbawahi mana subjeknya dan lingkari mana verbnya. Jika tidak ada satu di antaranya, rekan-rekan silakan tebak kira-kira apa yang perlu ditambahkan. Ya, itu barangkali rekan-rekan. Jika ada pertanyaan, silakan rekan-rekan tanyakan saja di kolom komentar. Nanti akan saya sematkan kunci jawaban dari masing-masing soal dari nomor 3 hingga nomor 10. Thank you everyone. I'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.